Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abi Thalib yang begitu sigap di dalam memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Islam tanpa terlebih dahulu minta pendapat kepada orang lain. Kenapa? Karena masalah keyakinan dan persoalan yang prinsip ya. Jadi Nabi, kita melihat di dalam sejarah bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menggantikan ketika posisi Rasulullah SAW mau dibunuh. Luar biasa. Sami'na wa ata'na. Sambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, langkah bagaimana menanamkan cinta, berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat, jadi anak-anak berbaiat. Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Nabi, Nabi disakiti kita bela, Nabi dibantu. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia kepada surga, membebaskan dari perbudakan ya dan penganiayaan. Kemudian mengangkat harkat derajat makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat wanita, luar biasa. Baiat Rasulullah, baiat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, memerangi orang yang menyakiti beliau. Jadi bagaimana yang paling penting, anak-anak ikut memerangi orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari ya, dari Abdurrahman bin Auf bahwa ia bercerita ketika berada di tengah berkecamuknya perang Badar, ada seorang anak berdiri sebelah kananku dan dia bertanya kepadaku. Ini tentang kisah itu. Tentang kisah bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai paman, tunjukkanlah kepadaku mana yang namanya Abu Jahal. Anak kecil ikut perang kemudian tanya mana Abu Jahal. Nah, memang ada apa dengan Abu Jahal? Kemudian dia menjawab, demi Allah, jika aku sampai melihatnya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dan itu adalah orang yang suka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi anak kecil sudah punya ghirah, ya, punya kecemburuan, punya semangat untuk membela, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang-orang itu membenci Rasulullah SAW, beliau tidak ridho, ikut memerangi, ya, ingin sampai menunjukkan. Kemudian Abdurrahman, kemudian anak kecil ini, anak kecil yang lagi berdiri di sebelah kiriku, kata beliau, dan dia pun bertanya. Jadi ada dua anak, tanya, terus pertanyaan sama. Nah, terus akhirnya perang berkecamuk dengan dahsyat ya. Abdurrahman kemudian menemui anak itu dan berkata dan menunjukkan, itu dia orang yang kalian cari-cari, dialah yang bernama Abu Jahal. Tak lama kemudian kedua anak itu dengan cepatnya beranjak dengan membawa pedang di tangannya. Keduanya begitu bersemangat berlomba untuk menghabisi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat dan penuh tenaga keduanya telah melayangkan kedua pedang mereka ke tubuh Abu Jahal. Maka seketika itu Abu Jahal tumbang dan roboh ke tanah. Allahu Akbar. Kedua anak tersebut lantas berlomba untuk memberikan kabar gembira itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, akulah yang telah membunuhnya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, membela agamanya, membela orang yang dicintainya, ya, membela orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kepada keduanya, perlihatlah kedua pedang kalian kepadaku, ya. Maka setelah melihat kedua pedang itu dan ada bekas darah, beliau pun berkata, kalian berdua telah membunuhnya, ya. Nah, bertolak dari sinilah para salafus saleh memerangi orang, setiap orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Ini pendidikan. Bagaimana mencintai Rasulullah SAW, ya. Benci dengan orang yang menghina Nabi SAW. Benci dengan orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang disampaikan di dalam riwayat ini tentang bagaimana seorang anak yang memiliki sifat yang luar biasa. Yang ketiga, ya. Yang keempat adalah mencintai apa yang beliau cintai. Jadi kecintaan anak-anak sahabat terhadap apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Imam yang 5, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, suatu hari kami berkunjung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke anak muda yang berprofesi sebagai tukang jahit. Kemudian ia menghidangkan semangkok bubur dan di atasnya terdapat buah labu. Ya, buah labu. Lalu pemuda itu kembali melakukan pekerjaan dia di dalam. Nah, kemudian Anas berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengambil buah labu yang dihidangkan itu, dan aku pun akhirnya ikut mengambilnya dan meletakkan labu itu di hadapan beliau. Sesudah itu aku jadi menyukai buah labu. Artinya apa? Anak-anak ini mencintai, ya, kecintaan anak-anak sahabat terhadap mencintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanannya Nabi senang apa? Dia carikan ini untuk Nabi. Dan semula tidak suka dengan buah labu, akhirnya jadi ikut. Nah, silakan nanti dirujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah terkait dengan makanan buah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, buah dan makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, anak-anak para sahabat dan salafus saleh juga menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu cara untuk menanamkan cinta menghafalkan hadis. Ajarkan sedini mungkin Bunda. Bunda di rumah punya satu kurikulum. Hadis-hadis yang harus dihafal oleh anak. Ya, paling gampang adalah hadis tentang doa. Doa-doa yang diajarkan Nabi. Doa hajian, mau tidur, bangun tidur. Doa mau makan, ya. Doa ketika bercermin, ya, doa ketika dapat masalah, ya, ada musibah dan seterusnya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dilakukan oleh para sahabat, bagaimana anak-anak ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal hadis beliau. Ya. Terkait dengan menghafal hadis ini banyak, ya, sejarah-sejarahnya. Bahkan anak sedikit riwayat, ya. Zubaidi mengatakan Imam Malik bin Anas mempunyai seorang putri yang senantiasa menjaga ilmu beliau, yakni Al-Muwatta, ya, kitabnya Imam Malik rahimahullah. Ia bisa duduk di belakang pintu, ya, bisa duduk di belakang pintu. Dan jika ada seorang murid yang salah, ia mengetuk pintu dan memberi isyarat sehingga Imam Malik tahu dan kemudian meluruskannya. Ya, Masya Allah, ya, jadi anak perempuan. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solihah, sehingga bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin menambah cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah supaya cinta kepada Nabi, mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ketika ada di Mekah, bagaimana ketika Nabi sebelum mendapatkan wahyu, bagaimana Nabi perjalanan Rasulullah SAW ketika sudah mendapatkan wahyu, ya, selama 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan 10 tahun di Madinah, kemudian detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW, kemudian beliau meninggal, ya, meninggalkan dunia ini, warisan apa yang beliau berikan kepada kaum muslimin. Ya. Ini satu yang penting kepada anak. Termasuk yang terakhir adalah dalam rangka menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, mencari bekas peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam arti apa? Mencari bekas peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di dalam banyak hal kita bisa menyaksikan bagaimana baju-baju peninggalan Rasulullah SAW, bagaimana masjid peninggalan Nabi SAW, bagaimana peninggalan Nabi SAW yang lain, ada pedang beliau, ya, ada juga banyak hal yang ada di rumah beliau, ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW juga sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para sahabat, bahkan sampai bekas minumnya jadi rebutan para sahabat, ya. Ada sedikit cerita, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim, ya, lalu tidur di atas tempatnya, ya, tidur di atas tempat tidurnya. Sementara Ummu Sulaim tidak ada di sana.
Nah, suatu hari Rasulullah SAW datang kembali dan tidur di tempat yang sama. Maka Ummu Sulaim pun datang, dan apa yang dikatakan? Ya, ada yang mengatakan kepadanya bahwa beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidur di rumahmu di atas tempat tidurmu. Ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai makan daging dengan kalau bahasanya habis makan ada sisa yang menempel di tempat itu. Ya. Kemudian ada daging juga yang menempel di tulang, ya, di tulang-tulang sisa yang dimakan. Kemudian Ummu Sulaim membersihkan tulang-tulang itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah kesayangannya. Jadi sisa-sisa makanan Rasulullah SAW itu dikumpulkan, ya, daging-daging yang ada tulang itu dikumpulkan. Lalu Nabi terkejut dan bangun dari tidurnya. Beliau lantas bertanya, apa yang sedang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim? Kemudian ia menjawab, ya Rasulullah, aku mengharap berkahnya untuk anak-anak kami. Kemudian beliau berkata, engkau akan mendapatkan berkah itu. Ya. Bagaimana bekas makanan Rasulullah SAW? Bagaimana sampai Sayyidati Aisyah ya mengumpulkan keringat Rasulullah SAW yang baunya harum, ya, bekas air wudhu yang dipakai oleh Rasulullah SAW juga jadi rebutan para sahabat. Ini berkah, ada berkah. Kalau yang dilakukan Rasulullah SAW ada berkah. Ini kecintaan mendidik kecintaan seorang anak kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sekarang pilar yang keempat. Pilar yang keempat adalah ikhwah fillah rahimakumullah, para umat fillah rahimakumullah, mengajarkan Al-Quran ini sesuatu yang penting. Ya. Seharusnya para orang tua atau pengasuh mengajarkan Al-Quran ini sejak kecil. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan mereka pada suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb mereka. Kemudian Al-Quran ini firman-Nya Allah. Jadi kenapa sejak kecil diajarkan Al-Quran? Untuk mengarahkan mereka pada suatu keyakinan, yakin bahwa Allah itu Rabb mereka, yang mengatur, yang melindungi, yang memberi rizki, yang memberi musibah, menyehatkan. Ya. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruh Al-Quran ini dapat bersemayam di dalam diri anak, ya, cahayanya bersinar di dalam pikiran mereka, intelektualitas mereka, dan semua indera mereka. Apa cahaya Quran? Ruhul Quran. Agar mereka menerima akidah Al-Quran sejak kecil, sehingga tumbuh menjadi dewasa atas kecintaan kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, keterkaitan erat dengannya, menunaikan semua perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, berakhlak dengan Al-Quran, serta berjalan sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para umat fillah rahimakumullah, para ibunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hadis Nabi mengatakan gini dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian ini adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Betapa pentingnya Quran. Ya. Betapa pentingnya Al-Quran untuk dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan dan dihafalkan. Diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang hadis pengajaran Al-Quran kepada anak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengatakan, ajarkanlah anak-anak kalian itu mengenai 3 hal. Awal. Nah, apa yang diajarkan? Membaca Al-Quran, salah satunya mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan membaca Al-Quran. Ini 3 hal. Sehingga Al-Quran itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para nabi dan orang-orang pilihannya. Apalagi di masa pandemi saat ini, obat apa yang paling dahsyat, yang paling mujarab? Al-Quran. Menenangkan pikiran, kemudian menenteramkan hati. Ada solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi.
Quran, ya. Maka tiada hari tanpa Quran. Kita pelajari, kita dalami, kita baca, ya, kita amalkan isinya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan. Nah, ini sehingga jangan sampai orang tua anak maka tanamkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada anak, ya, diantaranya adalah kita jelaskan tentang hadis-hadis tentang Al-Quran, keutamaan pahala orang tua ketika mengajar Al-Quran. Budaya yang dimulakan Allah Ta'ala di sisa waktu yang ada, ya, ada beberapa poin penting, ya, yang mungkin bagaimana tentang mengajarkan Al-Quran kepada anak. Jadi selain hadis-hadis tadi, kemudian bagaimana pahala orang-orang yang mengajar, orang tua yang mengajarkan Al-Quran. Sampai orang tua zaman dulu itu yang mengajarkan tajwid itu mbahnya, yang mengajarkan tahsin itu kakeknya, neneknya, ibunya. Yang mengajar membaca Al-Quran itu orang-orang terdekatnya. Yang mengajarkan ulumul Quran ayahnya. Yang mengajarkan ulumul hadis ibunya. Misalnya begitu. Orang-orang dekat. Dari orang-orang dekat. Nah, Pak, mengajarkan suratul Fatihah. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah pertama kali anak kita? Maka seumur hidup orang yang sudah meninggal, guru-guru kita membaca suratul Fatihah. Maka kalau dengan asumsi bahwa untuk meraih ridho Allah, suratul Fatihah dibaca minimal 5 kali dalam sehari kita sholat. Berapa rakaat? 17 rakaat. Terus berapa 17 rakaat? Berapa kali suratul Fatihah itu dibaca? Berapa pahala yang didapatkan bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran, suratul Fatihah? Maka jangan diambil alih orang lain. Yang mengajarkan Quran itu adalah orang tuanya. Yang mengajarkan makna Al-Quran itu adalah orang tuanya. Maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Maka selamat kepada para guru TK, guru TPQ. Bersemangatlah Bunda, ya, ayahanda, para ustadz-ustadzah yang mengajarkan Al-Quran. Seumur hidup mereka akan pakai sampai pakai. Nah, ini mengajarkan Al-Quran, ya, lebih luas adalah Al-Quran anak, ya, bagaimana anak dipahamkan. Kita bacakan tafsirnya, jelaskan tafsir singkatnya kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, pengaruh Al-Quran pada jiwa anak. Sangat mempengaruhi jiwa anak. Jadi Al-Quran itu memiliki pengaruh yang kuat kepada jiwa manusia secara umum. Ma'inul qulub, dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu